Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, al-birru bil walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, fi hayatihima wa ba'da mamatihima, di waktu beliau berdua masih hidup atau ketika sudah meninggal. Anil Walid bin Al-Aizar annahu sami'a Aba Amrin Asy-Syaibani qala haddatsani sahibu hadhidd dar wa asyara ila dari Abdillah qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abdullah ini bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Rasulullah ditanya, amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, Rasulullah bersabda, as-shalatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Tsumma qultu kemudian saya bertanya lagi, tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, tsumma birrul walidain, yang kedua adalah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, saya bertanya lagi, tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah, perang di jalannya Allah. Rawahu Muslimun. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu peringkatnya nomor 2, di atasnya perang di jalannya Allah. Syarhul hadis, syarah hadis ya. Dallal hadisu, hadis ini menunjukkan ala anna birrul walidain, bahwa sungguhnya berbakti pada kedua orang tua minal a'malil lati yuhibbuhallahu ta'ala, yuhibbuhallahu ta'ala, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu termasuk amalan yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal wa hatta kana birruhma sababan lidukhul jannah amin nar. Bahkan berbuat baik kepada kedua orang tua itu menjadi faktor ya, menjadi penyebab masuknya seorang ke surga atau masuknya ke neraka. Kama warada fi hadisil Mustafa, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, an Abi Umamah dari Abu Umamah, anna rajulan, sungguhnya seorang, qalah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqul walidaini ala waladihima, apa haknya seorang tua, apa haknya kedua orang tua yang wajib dilakukan oleh anaknya ya. Qala, beliau bersabda, huma jannatuka wa naruka. Rasulullah bersabda, huma, kedua orang tua itu, jannatuka adalah surgamu, wa naruka, dan nerakamu. Jadi kedua orang tua itu bisa menjadi penyebab orang mudah masuk surga dan juga bisa membuat orang mudah masuk neraka. Wa idza tu'radu li syahsin al-khiyar bainal jihad wa birrul walidain, kalau seseorang ditawarkan dua opsi ya, antara berjihad dan berbakti pada orang tua, berjihad di medan perang ya, fakana birrul walidain muqaddaman alal jihad, maka tentunya berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama ya ketimbang jihad. Kama warada fil hadis, bagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis, ata rajulun, suatu hari datang seseorang ila Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan beliau bertanya, inni ashtahil jihad la aqdiru alaihi, ya Rasulullah, saya tuh pengen jihad tapi saya tidak mampu. Kemudian qala hal baqiya min walidayka ahad, apakah kamu masih punya orang tua? Apakah salah satu orang tuamu masih ada? Qala, dia menjawab, ummi, iya ya Rasulullah, ummi, ibuku masih ada. Qala, Rasulullah bersabda, qatil lillahi fi birriha, kamu kamu berjihadlah dengan cara berbakti pada kedua orang tua. Fa idza fa'alta, kalau kamu sudah melakukan itu, berbakti itu, fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun, kalau kamu sudah melakukan kebaikan pada orang tua, berbakti pada kedua orang tua, maka levelmu tidak hanya level mujahid, tidak hanya level orang yang berjihad fisabilillah, tapi juga levelnya orang yang sudah haji, levelnya orang yang berumroh. Ammal amru bil birri liwalidain, adapun perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, fala yanhasiru fi hayatihima, maka tidak hanya terfokus kepada ketika beliau hidup. Wasyarhu kama yali, nanti ada keterangannya. Al birru lahuma fi hayatihima, berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup. Yambawi likulli waladin ayyabirrah walidayhi,
Seharusnya, semestinya seseorang itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Li'anna birrahuma yatataba'u al-khairu kulluhu. Yatataba'u al-khairu kulluhu. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu bisa menarik bermacam kebaikannya, bisa jadi berbakti pada kedua orang tua itu bisa menjadi sumber kebaikan-kebaikan yang lain. Ammal birruh lahuma ibana hayatihima fayakunu fi nahwil qaulil karim lahuma. Contoh cara berbakti kepada kedua orang tua ketika masih hidup adalah berkata-kata yang baik dan mulia kepada kedua orang tua. Kama asyara ilaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Kalau di antara kita nututi masa tuanya orang tua, kalau salah satu kedua orang tua kita sampai pada usia lanjut, maka jangan sampai kita berkata-kata uffin, jangan sampai berkata-kata dan lain-lain yang semisalnya ya. Wala tanharhuma, jangan menghardik, jangan membentak orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucaplah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang lembut, yang mulia. Jadi yang pertama itu ya, yang pertama cara berbakti kepada kedua orang tua adalah dengan berbicara atau berucap ucapan yang baik dan lembut. Yang kedua, berdoa lahuma, dan mendoakan. Jadi doakan orang tua itu tidak hanya nunggu ketika sudah meninggal, tapi mendoakan orang tua ketika masih hidup. Kama asyara ilaihil Qur'an, sebagaimana diisyarahkan oleh Al-Qur'an, wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah, dan rendahkan kamu merendahlah kepada kedua orang tua dengan penuh rahmat ya, wa qur rabbirham, penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, kemudian doakan ya dengan doa rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Allah sayangi keduanya sebagaimana beliau berdua menyayangiku ketika kecil. Itu yang kedua, mendoakan kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, wat ta'atu lahuma fi kulli amrin illa fil ma'siyah. Jadi yang ketiga adalah tunduk taat kepada perintah kedua orang tua selama perintahnya tidak menyuruh kemaksiatan. Wajib ya. Faqad warada fi hadisin an Abdullah bin Umar, ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar, qala beliau berkata, kana tahti imra'atun, Abdullah bin Umar itu bilang, saya itu punya istri. Kana Umaru yakrahuma, tapi Umar bapakku tidak suka sama istriku ini. Kemudian faqala talliqhu. Kemudian Umar bilang, bapaknya bilang pada Abdullah bin Umar anaknya, talliqhu, ceraikan istrinya. Kemudian fa'abaitu, saya tidak mau. Jadi bapaknya bilang ceraikan istrinya, tapi anaknya tidak mau, yaitu Abdullah bin Umar. Fa'ata Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar mendatangi Rasulullah, curhat ya. Faqala li ati abakah, kemudian Rasulullah bilang pada saya, ati abakah, tunduklah, ikuti kemauan bapakmu. Jadi ini menunjukkan bahwa tunduk kepada kedua orang tua itu adalah termasuk adab, termasuk akhlak, dan termasuk etika yang perlu kita jaga selama tidak menganjurkan kepada kemaksiatan. Wa fi mithli hadzal hadis waqa'a katsiran fi zamanina. Konteks hadis ini ya banyak terjadi kasusnya di zaman kita. Ma'as-suhulah lana an najidal abna tatakhasamuna ma'al aba fi umuri ikhtiyariz zawaj, fi umuri ikhtiyariz zawaj. Betapa mudahnya anak muda sekarang itu saling bermusuhan, saling berdebat keras dengan kedua orang tua hanya persoalan memilih jodoh ya. Wal ahsan, yang terbaik itu li talibil ilmi, bagi para pelajar, ayyufaddila khiyara abaihim ala khiyarihim, mengutamakan, lebih mendahulukan pilihan orang tua ketimbang pilihan dia sendiri. Kenapa? Li'anna ta'ata lahum amrun laisa lanal mafar min an la nunfidhaha illa fi umurin tata'allaku bima'asi rabbil alamin. Karena taat kepada kedua orang tua itu merupakan perintah yang tidak ada pintu celah untuk kita melanggarnya, kecuali kalau perintahnya itu adalah perintah kemaksiatan, disuruh nyolong, naudzubillah, itu maka bahkan kita harus menolak itu. Nadron ilama itu ya, jadi 3 itu ya yang harus dilakukan ketika orang tua masih ada. 1 adalah berucap
dengan ucapan yang baik, kedua mendoakan orang tua, yang ketiga adalah tunduk terhadap perintah orang tua selama perintahnya tidak mengarah pada kemaksiatan. Nadron ila makanati birril walidain al-azimah, setelah kita melihat bahwa posisi ya, kemuliaan birrul walidain, setelah kita tahu bahwa birrul walidain itu adalah termasuk amalan yang agung ya, fabittab'i lahu fawaidu wa fadailu katsiratun, maka tentunya pastinya ya birrul walidain itu punya keutamaan dan punya faidah yang banyak. Minha, diantaranya, diantara faidah dari atau keutamaan dari birrul walidain adalah ma warada fil hadis, yang dijelaskan oleh hadis. Haddatsana Hazm bin Abi Hazmin al-Qat'i sami'tu Maimun bin Siyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ahabba ayyamuddalahu fi umrihi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yuzadu lahu fi rizkihi, dan dimudahkan dan ditambahkan rezekinya, falyabirruh walidayhi, maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Jadi faidah yang pertama dan yang kedua, keutamaan yang pertama dan kedua dari berbakti pada kedua orang tua adalah usianya berkah dan panjang, kemudian rezekinya juga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadisin ahor, jadi pahalanya keutamaannya birrul walidain itu tidak hanya nanti di akhirat, tapi di dunia sudah diberikan dulu oleh Allah kebaikan-kebaikannya. Wa fi hadisin ahor, dan hadis yang lain, an Abdurrahman bin Samurah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Rasulullah keluar ya, dzata yaumin, suatu hari, wa nahnu fi Masjidil Madinah ya, dan kita waktu itu ada di Masjid Nabawi ya. Faqala, kemudian beliau bersabda, ra'aitu rajulan min ummati ja'ahu malakul mautih, saya suatu hari melihat seseorang dari umatku yang didatangi oleh malaikat maut, liyaqbida ruhahu, untuk ngambil nyawanya, faja'a birruhu biwalidayhi faraddahu anhu, kemudian amalan kebaktiannya, amalan berbuat baiknya pada kedua orang tuanya juga datang, kemudian menolak malaikat maut. Jadi ini yang dimaksud dengan bahwa orang yang berbuat baik pada kedua orang tua usianya dipanjangkan oleh Allah. Jadi itu ya keutamaannya, diantara yang paling besar adalah dua. Satu adalah umurnya dipanjangkan, yang kedua adalah rezekinya dimudahkan. Wa kama anna fi birril walidain min fawaidah wa fadailah al-azimah, sebagaimana birrul walidain itu banyak fadilahnya, banyak faidahnya, kana fi uquqihima athamun alimah, maka siksaan dari durhaka pada orang tua itu juga lebih dahsyat bahkan. Jadi berbuat baik pada orang tua itu pahalanya besar, tapi sebaliknya durhaka pada orang tua itu siksaannya bahkan sangat dahsyat. Bal wa hatta yu'ajjilullahu itsmal aqibil walidaini fid dunya kama fi riwayah. Bahkan sebagaimana pahalanya berbuat baik itu disegerakan di dunia, tidak hanya di akhirat, maka siksaan dan azab bagi orang yang durhaka pada orang tua itu tidak hanya di neraka, tapi di dunia juga disegerakan. Sebagaimana kisah ya, Annal Awam bin Hausyab, bahwa Awam bin Hausyab berkata, nazaltu marratan hayyan ila janibi dzalikal hayy makbarah. Suatu hari saya berhenti di sebuah daerah ya. Di daerah itu ada kompleks pemakaman ya. Falamma kana ba'dal asri insyaqqa minhal qabruh ya. Ada satu kuburan yang kalau asar itu kuburannya terbelah ya. Jadi ini bukan film Indosiar ya, ini nyata ya. Meskipun agak tidak masuk akal nanti, tapi ini kisah nyata bahwa orang ini pernah melihat kuburan itu terbelah dua setiap asar. Fa kharaja rajulun ra'suhu himarun wa jazaduhu insanun. Dari kuburan itu keluar seorang laki-laki, kepalanya kepala himar, tetapi tubuhnya manusia. Fanahaqa thalatha nahaqatin. Setelah kepalanya nyembul keluar itu, dia melonglong ya, meraung-raung seperti raungannya himar itu 3 kali. Kemudian thumman tabaqa alaihil qabr, setelah meraung-raung 3 kali, kuburannya tertutup lagi. Fa idza ajuzun tauzulu sya'ron aw sufan. Terus orang ini juga melihat tiba-tiba di sana ada
ada orang tua ya perempuan, dia sedang memintal atau menenun ya, memintal rambutnya atau bahkan memintal kain. Faqalat li imra'atun ukhra, ada orang perempuan lain yang bilang, tarotil kal ajus, kamu tahu lihat enggak sama perempuan tua tadi itu yang dia terlihat sedih sambil memintal tenun itu. Kultu orang ini berkata, malah apa yang terjadi dengannya, katanya, kenapa dia sampai begitu. Qolat, perempuan yang kedua ini bilang, tilka ummu hadha, perempuan yang sedih sambil meminta tenun tadi itu, dia itu adalah ibunya orang yang tadi itu ada di kuburan yang dia keluar dalam bentuk kepala himar tadi itu. Kultu, saya bertanya, wa maka nakisatuhu, gimana ceritanya kok bisa begitu, katanya. Qolat, perempuan yang kedua tadi ini menjelaskan, karena yasrabul khamr, pemuda yang di kuburan tadi itu dia suka minum minuman keras. Fa idza roha taqulu lahu ummu, ketika dia sudah istirahat ya ibunya bilang, ya bunayya, wahai anakku, ittaqillah, takutlah kamu pada Allah, ilama tasrabul khamr, sampai kapan kamu akan minum minuman khamr, katanya. Fayaqulu laha, anaknya ini pemuda yang di kuburan tadi itu, dia menjawab ketika masih hidup itu, innama anta tanhakina kama yanhakul himar, kamu ini hanya meraung-raung seperti raungnya himar. Jadi ibunya yang menasihati itu dibilang meraung-raung seperti raungnya himar. Naudzubillah ya, jangan sampai begini. Qolat, maka perempuan ini melanjutkan ceritanya, famatah ba'dal asri, pemuda ini kemudian setelah asar mati. Qolat, perempuan ini berkata, fahuwa yanshakku anhul qabru ba'dal asri kulla yaumin fayanhaku thalatha marrat nahaqatin thumma yantabiqu alaihi. Maka kemudian terjadilah begitu. Setelah asar pemuda ini mati, setelah ngomong orang tua bahwa nasihatnya orang tua itu dianggap suaranya himar, setelah asar dia mati. Kemudian setiap ba'dal asr ya, setiap setelah asar kuburan pemuda ini terbelah jadi dua. Kemudian muncul makhluk tadi itu ya, makhluk pemuda tadi itu yang tubuhnya manusia tapi kepalanya sudah berubah jadi himar. Dia berteriak melonglong 3 kali, kemudian tertutup lagi kuburannya. Jadi setiap hari begitu. Ini kisah nyata ya, jadi bukan film-film fiktif Indosiar. Ini maksudnya adalah azab bagi orang yang berdurhaka pada kedua orang tua. Kemudian albirru lahuma ba'da mamatihima, berbuat baik pada kedua orang tua ketika sudah meninggal. Al-alaqatu bainal walid wal walad la tanqati'u ba'da mautil walid. Jadi ini kemuliaan Islam ya. Kemuliaan Islam itu bahwa ikatan antara anak dan orang tua itu tidak terputus meskipun orang tua sudah meninggal. Bal la yazalu lahu haqqun min waladihi. Bahkan kedua orang tua itu masih tetap punya hak yang harus ditunaikan oleh anaknya meskipun sudah meninggal. Kama warada fi hadisil Mustafa, sebagaimana dalam sebuah hadis Anis bin Abid ya, an abihi qala rajulun, suatu hari ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya say'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa amalan kebaikan yang bisa saya lakukan untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Qala, beliau menjawab, na'am, ya. Kata Rasulullah, ya masih bisa. Arba'u hisolin, bahkan 4 hal yang bisa kamu lakukan ketika orang tua sudah meninggal. Yang pertama adalah ad-du'a lahuma, mendoakan kedua orang tua. Yang kedua adalah al-istighfar lahuma, beristighfar untuk kedua orang tua. Yang ketiga adalah wa inqadhu ahdihima, melunasi janji-janjinya kedua orang tua. Jadi misalkan orang tua masih hidup, ketika selama hidup punya janji yang belum terselesaikan, maka punya urusan yang belum terselesaikan, maka anak menyelesaikan itu termasuk juga kebaikan. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-teman kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Wa silatur rahmil lati la rahimalaka illa min qiblihima, dan menyambung silaturrahim yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan kita. Hanya saja karena orang ini dekat dengan kedua orang tua kita, kita sambung silaturrahimnya. Ini yang dimaksud dengan kebaikan-kebaikannya yang bisa dilakukan ketika kedua orang tua sudah meninggal. Amma du'aul walad, adapun doanya seorang anak, wastighfaruhu, dan istighfarnya anak ya, minta ampunnya anak untuk orang tua, yakunu sababan lirtifai maqamil walid fil akhirah. Itu menjadi sebab nanti
terangkatnya orang tua yang sudah meninggal itu di akhirat. Jadi anak kalau sering doakan orang tua, maka orang tua nanti di akhirat dia terangkat, mulia, derajatnya terangkat ya. Kama afadahu qaulun Nabi, sebagaimana disampaikan oleh sabdanya Nabi, afdhalus salati wassalam an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah taala itu, Allah azza wa jalla, la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi sholih fil jannah, Allah akan mengangkat derajatnya hamba yang soleh itu nanti di surga. Fa yaqulu ya Rabbi, kemudian hamba yang soleh yang sudah meninggal ini, yang sudah masuk surga itu berkata, ya Rabbi, Tuhanku, anni lihada, ini dari mana? Kok bisa saya terangkat tiba-tiba ya derajatnya itu? Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, bistighfari waladikah lakah, ini barokah atau sebab istighfarnya anakmu untukmu ketika di dunia. Wa minal birri lahuma, dan termasuk berbuat baik untuk kedua orang tua ba'da mautihima, setelah beliau meninggal, ayyatasaddaqal waladu li ajlihima. Jadi termasuk juga amalan kebaikan yang bisa dilakukan, yang pahalanya bisa nyampe ke orang tua, adalah sedekah untuk orang tua. Kama warada fil hadis, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, annahu sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ma'ala ahadikum idza arada ay yatasaddaqah ayaj'alaha liwalidayhi in kana muslimaini. Katanya Rasulullah, kalau kamu pengen sedekah, maka jadikan apa yang ingin kita sedekahi itu juga untuk kedua orang tua kita. Niatkan untuk kedua orang tua kita, jika kedua orang tua kita itu termasuk orang muslim ya. Fayakunu liwalidayhi ajruha min wairi ayyam kisah min ajrihi syai'un. Maka nanti kedua orang tua kita itu yang kita niatkan sedekahnya tadi itu, dia dapat pahala sedekah, dan kita juga dapat pahala sedekah, tidak terkurangi, katanya Rasulullah. Maka eman ya kalau nanti kita sedekah, misalkan ngasih amal, memberikan uang kepada pengamen dan lain-lain, itu niatkan sedekah untuk kedua orang tua. Nanti kita akan dapat pahalanya, orang tua kita yang sudah meninggal juga dapat pahalanya. Kemudian wa fi hadisin ahwar, dalam hadis yang lain, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, anna Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anha, sungguhnya Sa'ad bin Ubadah tuwfiyat ummuhu wa huwa ibn anha, ibunya itu meninggal sedangkan Sa'ad bin Ubadah ini tidak ada di sampingnya. Faqala, kemudian dia itu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anna ummi tuwfiyat wa ana wa ibn anha, ya Rasulullah, ibuku meninggal tapi waktu itu saya tidak ada di sampingnya. Fahal yanfa'uha in tasaddaqtu bi syai'in anha, apakah ya Rasulullah kalau saya sedekah sesuatu masih manfaat tidak untuk kedua orang tua saya, untuk ibu saya? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, iya, katanya. Qala, kemudian Sa'ad bin Ubadah ini bilang, fa inni ushiduka annaha iti sadaqatun anha. Maka saksikan ya Rasulullah, katanya, sekarang ini, detik ini juga, katanya, kebunku saya sedekahkan untuk kedua orang tuaku, untuk ibuku tadi itu. Masya Allah ya. Jadi itu nanti sedekah kebun itu pahalanya ngalir kepada Sa'ad bin Ubadah, lengkap ya, juga mengalir untuk untuk ibunya yang sudah meninggal. Wa idhafatan ala dzalik, dan tambahan untuk itu, yambawi lil waladi, seharusnya bagi seorang anak, ayyuhawila ala fi'lil khairat kulliha. Jadi anak itu berusahalah untuk selalu berbuat baik. Kenapa? Wa yajtaniba anis-sa'at, dan menjauhi maksiat ya, keburukan. Kenapa harus begitu? Idza kana yuhibbu wa yarhamu walidayhi al-mutawaffina. Itu kalau memang benar-benar sayang dan suka dan cinta terhadap kedua orang tua yang sudah meninggal, maka lakukan kebaikan, hindari keburukan. Kenapa begitu? Li'anna a'malal ahya tu'radu lil amwat, karena perbuatan orang yang masih hidup itu nanti dihadirkan pada orang yang sudah mati, ditampilkan ya, kayak slide itu. Jadi amal-amal kita itu nanti ditampilkan kepada orang keluarga kita yang sudah meninggal di akhirat. Fa idza kanat khairan istabshiru wa farihu. Kalau amal kita itu baik, maka keluarga kita yang sudah meninggal itu menyaksikan itu dengan bahagia. Wa in kana sayyi'atan hazinu wa baku. Sebaliknya, naudzubillah ya, kalau amalan kita buruk, maka keluarga kita yang nonton itu nanti seperti nonton bioskop itu, dia akan sedih dan nangis. Wadzalika qad warada anil Mustafa, ini karena ada sebuah hadis ya, rawahu Anas, diriwayatkan oleh Imam Anas, oleh sahabat Anas bin Malik, annahu yaqul,
Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna a'malakum tu'radu ala aqaribukum wa asyairikum minal amwat. Jadi katanya Rasulullah, nanti amalan kalian itu nanti ditampakkan terhadap kerabat-kerabat kalian, terhadap sanak famili kalian yang sudah meninggal. Fa in kana khairan istabsyiru biha. Kalau amalan kalian itu baik, maka kerabat kalian yang sudah meninggal itu bahagia ya menyaksikan itu. Wa in kana ghairu dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdihim kama hadaitana. Kalau ternyata amalan kita buruk ya, amalan mereka itu buruk yang ditampilkan, maka kerabat-kerabat yang sudah meninggal yang menyaksikan itu, dia berdoa, ya Allah, jangan matikan dia ya Allah sampai dia dapat hidayah itu. Ini bentuk belas kasihan orang yang sudah meninggal ya. Ayyuhal walad, wahai anakku, alaysa minas sa'adah, bukankah bahagia, tidakkah bahagia antara walidaika yabtasimani min amalika, andaikan kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu tersenyum bahagia melihat amal kebaikan kita. Wa minal uquqi bihima an taj'alahuma yahzunani wa yubkiyani min fi'lika. Betapa menyedihkan ya kalau sampai kemudian orang tua kita yang sudah meninggal dia bersedih bahkan menangis di alam kubur karena menyaksikan amal kita yang buruk. Tadzakkar ayyuhal walad, ingatlah wahai anakku, saya tika tuhzinuhuma wa tu'limuhuma alaysa laka qalbun. Sayyi'atuka tuhzinuhuma wa tu'limuhuma alaysa laka qalbun. Ingatlah wahai anakku, keburukan-keburukanmu yang kamu lakukan itu nanti bisa menyebabkan kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu bersedih dan sakit di alam kubur. Apakah kamu tidak punya hati, katanya. Wallahul musta'an ala siratil jinan, dan Allah lah yang bisa menolong kita untuk berada di jalannya ahli surga. Kita mohon pada Allah agar Allah menjadikan kita semuanya sebagai orang yang solih, sebagai anak yang solih yang berbakti pada kedua orang tua, dan kita mohonkan ampun pada kedua orang tua kita. Semoga Allah mengampuni kedua orang tua kita, dan semoga Allah menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka berdua menyayangi kita semenjak kecil sampai sekarang. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin.